itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-shiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi man ahya lailatal ramadan bil qiyam amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Dalam kitab Sa'ah was Sa'ah karangan Syekh Mahmud Al-Misri diceritakan ada seorang jamaah yang bertaubat dan beliau mendengar cerita dari orang yang lainnya secara mutawatir, di mana ada sekelompok pemuda. Pemuda ini bersahabat, hoyang gejak, panjang gedung, selalu bertiga. Bahkan seakan-akan orang menganggap seperti trio kuek-kuek, karena hoyang gejak selalu bertiga. Mereka pergi kemana saja selalu bertiga. Bahkan yang gawatnya, ketiga sahabat ini selalu melakukan maksiat dan mereka menggunakan harta bendanya, usianya, umurnya dalam tempat maksiat. Mereka mempunyai rutinitas. Setiap tahun mereka bertiga akan pergi keliling dunia dan mencari tempat-tempat maksiat terbaru. Mereka pergi ke Eropa, mereka pergi ke Australia, mereka pergi ke Kanada. Tempat Kanada? Iya, Kanada masuk dalam. Nah, di suatu tahun mereka merencanakan pergi ke suatu tempat, yaitu ke Amerika. Di Amerika banyak negara bagian. Mereka sudah menuntaskan maksiat di suatu tempat bernama Virginia City. Selanjutnya mereka akan menuju ke Las Vegas. Di sana mereka akan bermain kasino. Tahu ya kasino? Iya, temannya Dono. Mereka akan bermain kasino, bermain judi, roulette, dan juga tempat pelacuran. Karena negara bagian, mereka mengendarai mobil. Mereka pergi bertiga di dalam mobil, lalu melaju di jalan Amerika Serikat. Waktu menunjukkan pukul 2 malam. Di jalan yang begitu sepi dan gelap. Ketika mereka berjalan, di sepanjang jalan ada plang papan nama bahwa mereka akan sampai beberapa menit lagi atau beberapa kilometer lagi ke tempat tujuan. Ternyata salah seorang pemuda yang berada di jok belakang melihat sesuatu yang aneh. Di plat nama tersebut tertulis neraka 150 km lagi. Subhanallah. Saat itu hatinya pun tergerak. Meram-ram boleh. Nah, meram boleh lagi? Kadang boleh tak pakai meram. Dia pun
kalian ada melihat tanda tersebut? Ternyata mereka berdua tidak melihat. Gede. Mungkin kamu terlalu capek sehingga kamu salah lihat. Selang 50 km ternyata ada lagi tandanya. Neraka 100 km lagi. Dia pun kembali menunjukkan kepada temannya, "Hai, Epan, kalian kah mabuk mungkin? Kami berdua tidak melihat." Tiba-tiba dia pun merasa ketakutan yang amat sangat. Itu bikin ilang luhur saatnya. Akhirnya dia pun berkata, "Turunkan saya di sini. Saya hendak turun dan tidak mau lagi bermaksiat sepanjang hidupku. Allah sudah memberikan tanda kepadaku untuk bertaubat. Hari ini aku nyatakan bahwa aku bertaubat kepada Allah Ta'ala. Turunkan aku di sini." Sahabatnya pun tak bisa berkata apa-apa. Dia turunkan temannya di jalan yang kosong lengan tanpa penghuni. Dia pun berjalan ke arah sebaliknya. Temannya melanjutkan perjalanan ke Las Vegas. Dan ternyata sekira pukul 3 malam dia berjalan tanpa ada kendaraan satu pun yang lewat di jalan. Di tengah gelapnya malam, tiba-tiba datanglah truk dari arah Las Vegas menuju ke Virginia City. Dia berhentikan truk untuk menumpang. Sang supir truk terus-terusan berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia pun terheran dan bertanya, "Ada apa?" Dia berkata, "Tadi di belakang ada kecelakaan yang cukup parah. Kendaraan tersebut ketabrak dan terbakar, hangus, dan orang yang membawanya mati terbakar." Dia pun bertanya tentang ciri-ciri kendaraan tersebut. Ternyata benar, itu adalah kendaraan yang ditumpangi oleh temannya. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita kesempatan berada di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khamsi wa jum'atun ila jum'atin wa ramadhanu ila ramadhan mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Antara sholat yang 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, dan antara Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa selama kita meninggalkan dosa-dosa yang besar. Semoga Allah memberikan keampunan kepada kita yang berkumpul di sini semua. Allah memberikan rahmat saat kita berkumpul, dan Allah turunkan maghfirah apabila kita berpisah nantinya. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan Ugi berkata, semoga sholawat beriring salam akan selalu tercurahkan, tersajikan, dan tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mengajarkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling berkah. Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan mubarak. Wadelung ceramah di menasah yang berbeda. Lung cerita tentang Ramadan bulan mubarak. Tiba-tiba nasiro jamaah ditonyok jero, Ustaz mubarak. Bukan, mubarak. Iya Ustaz, saya mau berak ke bawah. Ya, silakan kalau pengen berak. Nah bagian itu nanti bukan kadang-kadang udah jirit. Allah berikan keberkahan di sini, mubarakun, dari barakah yubarik mubarakatan. Artinya apa? Allah berikan keberkahan. Apa keberkahan di sini? Futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Inilah keberkahan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita nyatakan di tadi waktu awal kita sholat tarawih, Nuril Badri, Rasulullah yang wajahnya tampan dan rupawan bagaikan cahaya sinar bulan purnama. Sehingga tepatlah saat Rasulullah berkunjung ke Madinah di saat hijrahnya, dinyanyikan oleh
kaum Muhajirin dan Ansar, sebuah sholawat yang kita nyanyikan bersama. Wala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Luar biasa kecintaan kepada Rasulullah. Kaum ayah yang katanya cinta ke Rasulullah, cinta. Kaum ummi, kaum inam, cinta ke Rasulullah. Ada rindu kepada Rasulullah, ada cinta kepada Ustadz. Ustadz Kaduha, Ustadz udah umur 39. Bahkan anak Ustadz ini sudah besar, ini sudah 15 tahun, sudah dimudi mesra, sudah mahali beliau. Jadi cintanya cinta kepada ilmu Ustadz saja. Inilah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana beliau cinta kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama yang mu'tabar. Kata-kata ikram wa ta'ziman ulun Tuhan kepada Bapak Gesi dan Ibu, seluruh pengurus menasa, Cok Kiri Kanda, terutama kepada Teguh Razi, Ustaz Razi yang kagum undang ulun Tuhan, terima kasih Ustaz. Dan terutama juga kepada Teguh Salwina yang telah mengantarkan kita dengan suara merdunya. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan bagaimana lantunan dari seorang qari tingkat nasional. Alhamdulillah beliau bersedia bersama kita malam ini. Seterusnya kepada kaum ayah, para abu, Teguh Walid serta rekan-rekan ulun Tuhan di sini yang berhadir, serta kaum bumi yang alhamdulillah hari ini Allah jadikan kita berkumpul di tempat ini. Hari ini sebenarnya bukan ceramah, tapi kita berkomunikasi. Karena komunikasinya lebih dari 1 meter, itu namanya komunikasi interaktif. Karena lebih dari 1 meter. Kalau komunikasi, saya belajar ilmu komunikasi karena saya kan public speaking, belajar dengan orang, masyarakat, belajar dengan orang ramai seperti ini, namanya public speaking. Kalau interaksinya sepanjang 1 meter, kita dekat antara 2 orang 1 meter, komunikasinya disebut komunikasi intim. Jadi lebih 1 meter interaktif, 1 meter komunikasi intim. Kalau kurang dari 1 meter itu komunikasi indehoy. Jadi mudah-mudahan hari ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita yang berkumpul di sini. Semoga Allah jadikan kita semua yang hadir pada hari ini. Allah berikan keberkahan pada umurnya. Allah berikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah jadikan kita semua yang hadir pada hari ini bisa berkumpul di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini Ustadz bahagia sekali bisa berkumpul dengan para kaum muda, kaum ibu-ibu, juga kaum ayah yang kumpul di sini. Kita bahagia. Kenapa? Karena John Giring ini dulu terkenal sekali. Ya, terkenal ya. Ketika seorang pria bertanya kepada seorang wanita, dari mana dek? John Giring bang. Wanita dek, kok gede bang? Kau kan aja dek, simpang kandang bang. Bukan minta pointing bang. Kok melapor bukan lampari kan bang. Bagaimana Cot Gire ini menjadi sebuah desa, sebuah kampung yang diberkahi dengan para ulamanya, para pemuda-pemudanya, sehingga insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana Cot Gire ini akan berkembang menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setidaknya ada 3 langkah yang dapat kita terapkan. Yang pertama, pemudanya berperan. Yang kedua, bersenjatakan Al-Quran. Dan yang ketiga, galakkan ibadah Ramadan. Dalam 15 menit ke depan akan kita coba bahas ketiga hal ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Agar sebuah kampung, sebuah balad, sebuah qarya bisa maju, syaratnya pemudanya harus berperan. Hari ini alhamdulillah menasah kita dipenuhi oleh para pemuda dan pemudi. Inilah yang menjadi cikal bakal majunya suatu kampung. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan.
Anak muda di dalam kampung ibarat payung lepung raya, tempat melindung duha dan muda. Hari ini bila kita optimalkan pemuda, maka suatu kampung, suatu karya, suatu balad akan maju. Kenapa? Karena sasaran tembak pemuda hari ini digoyahkan oleh 3 hal yang kita ketahui. Ada 3 F yang menyerang para pemuda kita. Yang pertama, fun. Yang kedua, food. Dan yang ketiga, fashion. Fun, food, and fashion. Pemuda dan pemudi diserang dengan 3 F. Yang pertama, fun. Kita lihat para pemuda hari ini dijejali dengan konten-konten hiburan, konten-konten yang memabukkan, baik itu di dunia luna maupun di dunia maya. Kita lihat para pemuda terbuai dari yang mulai dengan internetnya, mulai dengan media sosialnya atau sosmed, sosmed. Itu ada Facebook, Twitter, Instagram, kilogram, miligram, ada program, mereka terbuai. Bahkan di warnet, di HP juga urung ramai dengan game online. Ada apa nama sekarang? PUBG ya. Yang kedemenang PUBG, yang PUBG. Ya. Player unknown battleground. Itu game yang sedang tren sekarang. Kalau dulu ada game Dota, ada game Mobile Legends, ML. Sekarang juga rame dengan game PUBG. Nah, inilah dia bahayanya sebuah game. Bagaimana orang terhibur, terbuai dengan hiburan, akan tetapi melupakan masa depan. Yang kedua, kita dibuai dengan yang namanya food, yaitu makanan. Sekarang makanan ada berbu kan? Burger padahal dibakar, spaghetti padahal dijalu. Ada boleh makanan jamun yang nek tanya jamun ada boleh. Gegara, marke, ini ada bausir, karena bausir. Begitu kita terbuai dengan makanan-makanan sekarang, dan inilah yang harus jaga pemuda-pemuda kita. Yang ketiga disebut fashion. Fashion ini yang lebih parah. Leburan kinam, wadah dipakai seribu ketan arat. Gentoh gendet menang hancur. Kan hati itu hai itu hobi. Orang agam juga lalu dengan fashion. Boleh fashion, tapi cari fashion yang Islami. Contoh seperti ini ya. Ini fashionnya Muzamil Hasbalah. Jadi beliau letakkan tidak seperti ini. Muzamil Hasbalah karena orang Aceh tapi kuliah di ITB, sering mengisi di Masjid Salman, menyobakannya kayak itu Bambala. Karena tinggal di sana, di sana Muzamil Hasbalah. Jadi kenapa Ustaz pakai rida seperti ini? Ya sebenarnya tadi saya buru-buru juga, jadi malu juga karena memang ya ini ya. Di sini kebetulan saya pakai baju kaos. Pakai baju kaos. Jadi makanya tadi agak malu saya tutup pakai rida. Ini fashion anak. Ustaz kendani, penceramah, UG lagi Ustaz Gunawan. Kenapa kok pakai baju seperti itu? Harusnya kan pakai baju koko. Oke, Ustaz akan ganti. Ustaz ganti fashionnya jadi baju koko ya. Jangan lagi baju kaos. Keren. Ini fashion. Jadi kalau fashion kita harus selalu fashionable seperti ini. Kalau pakai baju kaos nggak enak, nggak sesuai. Karena kita sekarang sedang ceramah. Kalau di rumah nggak apa-apa pakai baju kaos ya. Jadi silakan. Kalau memang sedang berdiri sesuaikan. Bulan Ramadan fashionnya seperti ini. Pakai baju koko jangan baju koki. Kalau koki bajunya orang masak ya. Silakan. Pemuda-pemuda yang tangguh, yang mampu menghadapi 3 F ini, food,
fun, food dan fashion, maka dia akan tangguh dan akan membela Islam seperti orang-orang yang berada di samping Rasulullah. Kita lihat hari ini pemuda-pemuda kita. Di sini ada Ibu Zikrul, ada Bang Aboy di sini, dan Ustaz Raji juga, Ustaz Mina, serta seluruh teman-teman sahabat saya di sini semua yang hadir. Alhamdulillah kita lihat pemuda inilah yang menjadi cikal bakal perjuangan Islam ke depan. Bersama Rasulullah ada yang kita kenal yang bernama Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Beliau adalah anak daripada Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha adalah anak daripada Haritha, dan beliau merupakan budak yang merupakan hadiah daripada Siti Khadijah. Nah, silakan dengar beberapa nama-nama yang saya sebutkan karena nantinya akan ada kuis. Jadi nanti ya Ustaz sudah menyediakan hadiah. Ya, di sini ada 150.000 rupiah. Ada 3 pertanyaan nantinya. Silahkan dengar. Siapa yang beruntung ya? Ada 3 pertanyaan. Yang mau tebak ulang silahkan ke Munasa. Yang sudah pulang silahkan datang. Silahkan datang biar ramai lagi. Karena ini ada hadiah. Dan hadiahnya akan Ustaz tanyakan nantinya di setiap akhir session. Usamah bin Zaid, anak daripada Zaid bin Haritha dengan Ummul Aiman. Ummul Aiman adalah orang budak daripada Abu Lahab yang dimerdekakan saat mendengar kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum menikah dengan Ummul Aiman, Zaid bin Haritha menikah dengan Zainab binti Jahsy, yang akhirnya beliau dinikahi oleh Rasulullah. Yang mencatat silakan catat. Zaid bin Haritha adalah anak angkat Rasulullah. Sebelumnya budak lalu diangkat anak. Begitu diangkat anak, orang lalu mengatakan Nabi Muhammad sepertinya akan mewariskan kerasulannya kepada Zaid, karena orang memanggil Zaid bin Muhammad, padahal itu adalah anak angkat Rasulullah. Jadi dipanggil Zaid bin Muhammad. Saat itulah turun ayat Al-Quran, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Nabi Muhammad ini bapak salah seorang dari kami, melainkan beliau adalah Rasulullah. Makanya turun ayat ketika Rasulullah diperintahkan menikah dengan Zainab binti Jahsy, ketika Zainab sudah diceraikan oleh Zaid. Al-Ahzab 37 menjelaskan nama Zaid sebagai satu-satunya sahabat Rasulullah yang berada namanya dalam Al-Quran. Sahabat Rasulullah banyak. Tadi disebutkan Al-Khalfatul Ula, Abu Bakar, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka semua tidak ada namanya dalam Al-Quran. Hanya satu sahabat Rasulullah yang ada dalam Al-Quran, yaitu Zaid. Falamma qada Zaidan, itu dalam Al-Ahzab 37. Setelah Ummul Aiman dan Zaid bin Haritha menikah, Zaid bin Haritha menikah, mereka melahirkan anak yang bernama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid adalah seorang pemuda yang sangat hebat. Di umurnya yang ke-18, beliau menjadi panglima perang termuda di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Umurnya 18 tahun. Namanya Usamah bin Zaid. Ada yang catat? Silakan, mungkin ada pertanyaannya. Siapa lagi sahabat Rasulullah yang paling muda? Sa'ad bin Abi Waqqas. Umurnya 17 tahun. Beliau adalah orang pertama yang melontarkan panah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi sahabat Rasulullah yang muda? Al-Arqam bin Abil Arqam. Beliau menyediakan rumahnya sebagai tempat Rasulullah berdakwah dan bermusyawarah. Disebut Darul Arqam. Disinilah Rasulullah dicari oleh Sayyidina Umar saat mau dibunuh, di Darul Arqam. Lalu siapa lagi? Zubair bin Awwam. Umurnya 15 tahun saat menghunus pedang yang pertama. Beliau adalah orang termuda yang menghunus pedang. Siapa lagi? Zaid bin Thabit.
umurnya 13 tahun, dan dia merupakan orang yang menulis wahyu. Kita ketahui Rasulullah adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Yang menuliskan wahyu adalah Zaid bin Thabit. Beliau sangat jenius. Bahkan beliau belajar bahasa Suryani selama 17 malam. 17 malam beliau belajar bahasa Suryani. Beliau mampu menguasai seluruh bahasa tersebut. Luar biasa para pemuda yang berada di jajaran depan membantu Rasulullah. Peran pemuda inilah yang paling hebat. Sampai Soekarno berkata, berikan aku 10 pemuda dan akan kugoncangkan dunia. Insya Allah pemuda-pemuda kandang dan pemudi-pemudi kandang inilah yang akan membangun John Giri menjadi sebuah karya, sebuah pilar yang hebat ke depan. Oke, pertanyaan pertama. Hadiahnya 50.000 rupiah. Yang bisa tunjuk tangan maju dulu, jangan dijawab. Oke. Siapakah nama sahabat Rasulullah? Siapa? Siapakah nama sahabat Rasulullah yang pertama melontarkan panah? Maju ke depan, hadiahnya 50.000 rupiah. Ayo, yang bisa perempuan juga boleh. Maju ke depan, jawab di depan. Ya, silakan. Ya, subhanallah. Luar biasa, ini pemuda yang tampan dan luar biasa. Siapa namanya? Haris, ya, luar biasa. Nama sahabat Rasulullah siapa? Subhanallah. Betul. Luar biasa. Oke. Kaum makhluk asal surga Allah, kita masuk ke sesi kedua. Yang kedua, bagaimana sebuah karya bisa maju? Bersenjatakan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Luar biasa bagaimana apabila di bulan Ramadan ini kita melakukan 3 aktivitas yang berhubungan dengan Al-Quran. Yang pertama, mengaji Al-Quran, disebut qiraah. Orang yang membacanya disebut qari, seperti Ustaz Salmina. Yang kedua, mengkaji Al-Quran atau mempelajari Al-Quran dari segi nahwunya, sharafnya, badi', ma'ani, bayan, tafsir, usul fiqh, semua kita pelajari. Dan ini seperti dipelajari di Budi Mesra Semarang. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. Dan ketiga hal inilah yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai macam mukjizat. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau kami turunkan Al-Quran ini di atas gunung, maka engkau akan melihat gunung itu hancur berserakan karena takut kepada Allah. Kita lihat Al-Quran memiliki banyak mukjizat. Ada mukjizat yang berhubungan dengan pengobatan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat kasih sayang bagi orang beriman. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan tidaklah diturunkan dan tidaklah bertambah orang yang zalim kecuali kerugian. Ada juga ayat Al-Quran yang dapat digunakan untuk bela diri ataupun melindungi diri. Kita melihat banyak ayat seperti ini. Hari ini sebentar saya mau demonstrasi. Tadi ada saya. Ada sendok. Jadi pertanyaan kedua, untuk yang mau maju, siapa saja, anak-anak boleh, orang tua boleh. Yang mau maju langsung dapat 50.000. Pertanyaannya cuma kita minta mentalnya. Yang mau maju, ya perempuan juga boleh. Silakan maju aja. Yang mau maju,
Yang mau maju. Udah kaju. Anak-anak yang mau yang kamu cobain misalnya. Ayo. Siapa yang cepat dia dapat? Ayo maju aja. Maju aja. Nggak ditanya apa-apa. Asal mau maju aja dapat. Ya, silakan. Oke. Ini yang maju. Oke. Namanya siapa? Tanya namanya nggak apa-apa ya. Nairul Muna. Ya, sebelum dapat uangnya, mau minta tolong sebentar ya. Jadi ini kita cerita tentang keajaiban Al-Quran. Sebelumnya Nairul Muna, panggilannya siapa? Muna, Nairul Muna. Tolong dipegang dulu. Ini apa namanya? Sendok, bukan piring ya. Bukan sendok ya. Betul sendok? Betul ya. Nah, jadi kita cerita tentang ayat Al-Quran. Bagaimana? Oh ya, saya sudah sama dengan warna teleponnya. Jadi ini ada yang namanya lidah atau surban atau selendang. Kalau saya suruh buka teleponnya kan nggak etis. Silakan coba diperiksa. Sendok betul dan sendok betul. Ya, ada yang berbeda ya. Sekarang Muna kita menjelaskan dalam surat As-Sabah ayat 10. Dijelaskan. Walaqad ataina Dawuda minna fadla. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud daripada kami akan kelebihan. Allah berikan kelebihan kepada Nabi Daud. Allah berikan suara merdu kepada Nabi Daud. Suara merdu artinya yang bagus seperti suara Ustaz Musalina. Bukan orang merdu seperti saya, mata husu mendadak. Bukan ya. Dan juga Allah berikan bahwa Nabi Daud di akhir ayat tersebut As-Sabah ayat 10 wa alanna lahul hadid dan kami lunakkan baginya akan besi. Oke, kami lunakkan baginya akan besi. Hari ini kita akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana keajaiban daripada ayat Al-Quran. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Nabi Daud diberikan mukjizat untuk melunakkan besi. Besi yang begitu keras Allah lunakkan, bahkan Nabi Daud bisa membuat biji-biji besi, baju besi dari besi yang sangat keras. Hari ini Muna akan menjadi saksi. Silakan Muna pegang ini surbannya dulu. Perhatikan. Ya, ini sendok seperti biasanya. Sekarang sendoknya saya masukkan ke dalam dan Muna tolong pegang seperti ini. Tolong bacakan ayatnya yang tadi. Wa alanna lahul hadid. Lahul hadid. Ya, niatkan di dalam hati, goyangkan agar bengkok. Terasa bengkoknya? Ada bengkok lain di situ? Sekarang tugas Muna. Ada pesanan Muna sebentar. Ada pesanan, tunjukkan, keluarkan sendoknya. Ya, presiden saya. Subhanallah, Allah turunkan mukjizat daripada ayat Al-Quran. Nah, sendok yang bengkok seperti ini tidak bisa digunakan untuk makan mie cabai lagi. Akan tetapi bisa dengan ayat yang lain. Dalam surat Al-Kahfi Allah menjelaskan tentang bagaimana Iskandar Zulkarnain mengecor tempat keluarnya lubang Ya'juj wa Ma'juj. Atuni zubaral hadid, sampaikan, berikan kepadaku seonggok besi yang cair. Nah, sekarang tugas Muna adalah meniup besi ini sambil baca Atuni zubaral hadid. Sekali lagi sambil habis itu tiup ya. Supaya di sini gunanya bisa kembali, sendoknya perlu.
keajaiban daripada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi mukjizat. Mukjizat artinya sesuatu yang melemahkan. Bagaimana Al-Quran mampu kita demonstrasi